Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah buku dengan judul Dahlan Juga Manusia, Pengalaman Pribadi Mengenal Dahlan Iskan, yang ditulis oleh Ibu Siti Nasyiah, yaitu pada bab 2 dengan judul Sindir Trio Bumber. Seperti kilat, aku pun kembali ke meja Pak Bos. Buru-buru kuserahkan disket hasil kerjaku. Taruh situ, perintahnya sambil menyorongkan wajahnya ke arah meja yang ditunjuk. Sambil berkata demikian, Pak Bos tak sedikit pun melihat wajahku. Pak Bos tetap sibuk atau menyibukkan diri dengan komputernya. Tahu aku mau beranjak dari tempatnya, Pak Bos mengeluarkan ucapan lagi. Kali ini suaranya lebih keras dari sebelumnya. Kalau jadi wartawan, jangan suka tidur, katanya. Sempat bingung juga dengan peringatan semacam itu. Karena selama ini sebelum usai mengetik, tak sekalipun aku tidur di kantor. Paling-paling membaca koran di tempat tidur raksasa yang ada di depan kompartemen hiburan. Itu pun bersama dengan teman-teman wartawan lainnya. Dengar ya, tegasnya sekali lagi. Kali ini suaranya lebih keras. Pak Bos kulihat sangat serius. Terbukti dengan dungaan wajahnya menatap mataku. Siap Bos, janjiku dengan suara sedikit keras. Kulihat trio Bumber duduk memutar di meja bulat yang ada di tengah-tengah kompartemen halaman 1. Pak Hin, yaitu Solihin Hidayat, Pak MS atau Muhammad Siradi, dan Pak MG Markiono terlihat asyik membolak-balik koran. Setelah itu aku pamit dan berlalu. Karena dengan kibasan tangannya, Pak Bos memberi tanda menyuruhku segera berlalu dari hadapannya. Pikirku, siapa juga yang tidur? Jam dinding yang ada di depan meja KL atau koordinator liputan juga masih sore. Masih menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah berpikir keras, baru aku sadar. Ketika Pak Bos masuk ke ruang redaksi pukul 16.00 WIB, trio Bumber sebutanku untuk Pak Solihin, Pak Siraj, dan Pak Margiono tertidur di atas kursi. Semuanya seolah pulas dengan alam mimpinya. Pak MG, sebutan sesuai inisialnya, tidur sambil wajahnya ditutupi buku. Pak Sirat tidur dengan kaki dinaikkan di atas meja dengan wajah ditutup koran. Sedangkan Pak Hin tidur dengan mendengkur keras. Kakinya diselonjorkan ke bawah. Bisa jadi Pak Bos risih dengan tingkah punggawa halaman depan Jawa Pos itu. Untuk marah tidak mungkin. Untuk menegur mungkin enggan. Maka akulah satu-satunya objek yang dijadikan sasaran. Buktinya, setelah bolak-balik lebih dari 2 kali ke arah depan dan belakang, Pak Bos mengeluarkan suara halilintarnya. Ita! Entah berapa ketukan. Kalau dijadikan birama lagu, panjang dan kerasnya suara yang bak peluit masinis kereta api itu ternyata memang ampuh. 3 penggede atau karena badannya memang gede-gede, Jawa Pos itu seperti terhenyak. Suara halilintar itu benar-benar jitu, tepat sasaran untuk menyindir 3 unsur pimpinan Jawa Pos yang tengah tertidur. Kalau tidak menyindir mereka bertiga, kenapa harus teriak memanggilku? Karena aku juga sudah bertatap muka dengan Pak Bos. Orang nomor 1 di Jawa Pos itu juga sudah tahu keberadaanku, mengetik di mejaku.
Meja kompartemen hiburan bersama Mas Budi Utomo atau BO yang jadi redaktur, Mas Sugeng Irianto atau IR, dan Didi Daim atau DM. Kompartemen hiburan selalu datang paling sore. Pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, kami sudah tiba di kantor. Setelah aku, ada satu lagi karyawan Jawa Pos yang sering diteriaki. Dia tidak lain adalah Pak Zamrozi, lelaki setengah baya itu penanggung jawab bagian pracetak. Panggilan populernya adalah Z. Z, kenapa bisa seperti ini? Kenapa tulisannya bisa numpuk-numpuk? Kenapa warnanya tidak bagus? Kenapa, dan kenapa? Demikian tanya Pak Bos tak henti. Pak Zamrozi pun tergopoh-gopoh menjelaskan. Apa reaksi Pak Bos? Koran hasil cetakan pukul 1 dini hari ini dilempar begitu saja. Gak tahu. Pokoknya besok kalau seperti ini gak usah kerja. Tidur saja di rumah. Teriaknya sambil ngeloyor pergi. Dengan wajah bersungut-sungut Pak bergegas kembali menuju gedung percetakan yang ada di samping kantor redaksi. Jelas terlihat Pak Bos tidak puas dengan hasil cetakan koran hari itu. Kami yang masih tersisa di redaksi buru-buru menjauh, menuju parkir motor dan pergi untuk pulang. Jujur, aku takut kena damprat Pak Bos. Jika sudah demikian, tidak ada lagi yang berani mendekati Pak Bos. Tidak terkecuali Pak Zainal yang ngider membagi-bagikan nasi bungkus. Sedangkan Pak Z terlihat masih terpaku di tempatnya. Membolak-balik koran, wajahnya masam. Punya ruangan suka rame-rame. Tapi entah mengapa Pak Bos lebih sreg bekerja di ruang redaksi. Setiap kali mengedit berita, setiap kali mengetik tidak dilakukan di ruang kerjanya yang cukup nyaman. Melainkan melakukan pekerjaannya di salah satu meja di kompartemen halaman 1. Rame-rame bersama-sama wartawan lain dan redaktur. Justru keberadaan Pak Bos di dalam ruang redaksi yang kerap membuat ewo pakewo. Mau apa-apa tidak bebas. Memang Pak Bos tidak pernah melarang melakukan apapun. Ada tamu bebas menerima sampai ke dalam ruangan redaksi. Karena kebanyakan para tamu itu memang selalu ingin melihat dari dekat proses pembuatan koran. Namun karena Pak Bos tidak banyak bicara, itulah yang membuat sungkan. Apalagi jika Pak Bos sudah berada di depan meja komputer. Jangan harap ada yang berani mengganggu atau mengajak bicara. Mendekat saja nyaris tidak berani. Lebih-lebih sampai mengajak omong dan diskusi. Kalaupun ada yang nekat, pastilah orang-orang itu adalah orang-orang tamu dari luar. Kenalan Pak Bos, ataupun orang-orang dengan level cukup tinggi. Ruang kerja pribadi itu memang menyatu, hanya dibatasi kaca sebagai pembatas, sehingga jika ingin mengawasi redaksi bekerja cukup membuka kain gordennya saja. Ruang kerja tidak seberapa luas itu dilengkapi dengan AC, seperangkat meja kursi dengan satu set komputer. Di depan meja komputer ada satu sofa kecil dan rak buku untuk menaruh puluhan bukunya, koleksi Pak Bos yang cukup banyak. Seperti halnya perenjawa pos yang berwarna biru, seluruh ruang kerja pribadi Pak Bos juga bernuansa biru. Propertinya juga senada, kamar mandi mungil juga diberi warna biru, semuanya biru. Teriakan demi teriakan Pak Bos makin lantang terdengar. Sampai-sampai teman-teman redaksi menjuluki Pak Bos tengah latihan vokal jika memanggil namaku. Kan konco angkrape Bambang Sujiono, Ketua Dewan Kesenian Surabaya atau DKS. Kata Pak Isa Jais mengomentari teriakan Pak Bos sambil membuka kamera film teman-teman wartawan untuk dicuci filmnya. Saking seringnya sampai akhirnya teriakan halilintarnya yang jadi pertanda keberadaan Pak Bos di kantor redaksi. Jika tidak ada teriakan berarti Pak Bos tidak ada di tempat. Sebaliknya, jika ada di kantor tetapi tidak teriak-teriak, kami anggap Pak Bos lagi sakit gigi. Berlebihankah para anak buah ini? Hehehe. Demikian tadi salah satu kisah dengan judul Sindir Trio Bumber
dalam buku Dahlan Juga Manusia, pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan karya Ibu Siti Nasyiah. Sampai ketemu lagi pada kisah selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti, maju bersama literasi Indonesia.